semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ananda Manurung dari 12 SIPA SMA Katolik Cinta Kasih Kota Tebing Tinggi. Nah, pada kesempatan secara virtual yang kita adakan pada kesempatan ini, saya ingin memperjelaskan hasil laporan praktikum enzim katelase pada hati ayam terhadap hidrogen peroksida. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu enzim. Enzim itu apa sih? Hingga harus dibahas sedemikian rupa. Nah, jadi enzim itu adalah sebuah katalis dalam reaksi biologis pada sel tubuh manusia. Nah, sebenarnya tubuh manusia itu tetap bisa bereaksi, namun reaksinya itu sangat memakan waktu yang banyak karena energi aktivasi yang besar dalam tubuh manusia. Maka peran dari si enzim ini sangat mendominasi untuk keberlangsungan hidup kita agar setiap reaksi dalam tubuh dan sel hidup dalam tubuh kita ini dapat berjalan dengan baik. Makanya enzim disebut sebagai biokatalisator, katalis dalam reaksi biologis. Nah, itu tadi pengertian dari enzim. Sekarang kita juga harus mengetahui enzim itu strukturnya apa aja, apa yang tersusun dari enzim. Nah, jadi enzim ini adalah sebuah protein. Jadi enzim ini terdiri dari protein dan non protein. Yang protein disebut enzim, sedangkan yang non protein ini disebut gugus protestik. Nah, tapi di gugus protestik ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang organik dan ada yang non organik, atau koenzim dan kofaktor. Itu tadi enzim dan struktur. Tadi kita telah mengetahui apa itu enzim, apa itu struktur enzim. Sekarang kita pasti penasaran nih, bagaimana sih cara kerja enzim nih? Jadi cara kerja enzim ini ada dua. Yang pertama itu ditemukan teori lock and key, gembok dan kunci. Mengapa disebut gembok dan kunci? Karena enzim ini dianggap seperti gembok dan kuncinya adalah si substratnya. Dengan syarat mereka bisa berikatan dengan syarat sejenis. Contohnya enzim amilase berikatan dengan substratnya yang disebut amilum. Yang kedua kita sebut itu dengan teori induksi, di mana di sini si enzimnya, sisi aktif bagian enzim ini bersifat fleksibel terhadap substrat yang akan diberikatan dengan si enzim ini. Itu tadi kita telah mengetahui apa itu enzim, apa itu struktur enzim, apa itu bagaimana cara kerja enzim. Sekarang kita lebih spesifiknya lagi, kita masuk kepada enzim katelase. Apa itu enzim katelase? Nah, jadi enzim katelase adalah enzim yang kandungannya itu mengandung 4 gugus heme. 4 gugus heme yang terdapat pada tulang, pada ginjal, pada membran mukosa, dan pada hati. Itu tadi kandungan dari enzim katalase. Loh, punya kandungan sebanyak itu, fungsinya untuk apa ya? Nah, kan teman-teman penasaran, saya kasih nih. Nah, jadi fungsi dari enzim katalase ini untuk memperoksidasi khusus terhadap senyawa yang berbahaya dalam tubuh kita. Contohnya hidrogen peroksida atau H2O. Nah, jadi sekarang ketika saya membuat sebuah uji coba terhadap hati ayam, enzim katelase terhadap hati ayam ini, ada 4 kali percobaan yang saya lakukan. Yang pertama, enzim katelase terhadap hidrogen peroksida ditambahkan dengan air panas.
Pada tabung yang kedua, enzim katalase pada hati ayam dicampurkan dengan cairan HCl. Yang ketiga, enzim katalase terhadap hidrogen peroksida terhadap senyawa NaOH. Dan yang terakhir, enzim katalase terhadap hati ayam, enzim katalase terhadap hidrogen peroksida saja. Nah, pada tahun pertama ini, ketika dicampurkannya enzim katalase terhadap hidrogen peroksida dicampurkan dengan panas, ternyata timbul gelembung-gelembung yang membuktikan enzim katalase berhasil memperoksidasi hidrogen peroksida atau H2O menjadi H2O dengan O2 dalam keadaan yang panas. Nah, tetap pada yang tabung yang kedua juga, ketika enzim katalase terhadap hidrogen peroksida dicampurkan dengan senyawa HCl, kejadian yang sama juga terjadi, di mana pada tabung ini tetap mengeluarkan gelembung-gelembung, yang artinya si enzim katalase berhasil tetap memperoksidasi si hidrogen peroksida atau H2O ini, H2O2 maksud saya. Luar biasa enzim katalase. Nah, yang ketiga ini pada tabung yang ketiga, ketika cairan yang lain atau kita sebut tadi NaOH dimasukkan dalam ekstrak hati ayam tadi, kejadian sama juga terjadi, di mana ekstrak hati ayam ini atau enzim katalase ini berhasil memperoksidasi juga hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O dan O2. Dibuktikan dengan bara api yang dimasukkan pada tabung, yang mana baranya ini menyala, membuktikan terdapat oksigen di dalam tabung. Yang terakhir itu ada enzim katalase terhadap H2O2-nya aja, dimana jika dalam keadaan basah, asam, dan panas saja, enzim katalase tetap berhasil memperoksidasi. Pada kesempatan ini juga terjadi hal yang sama, di mana timbul gelembung-gelembung, yang artinya enzim katalase mampu bekerja baik dalam keadaan panas, baik dalam keadaan asam, basah. Luar biasa. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini menambah pengetahuan dari teman-teman kita semua. Selamat jumpa dan selamat beraktivitas. Bye.